Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siswa-siswi SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo yang luar biasa. Kalian adalah anak-anak yang solih, anak-anak yang tidak pernah menyerah terhadap keadaan apapun, ya. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, murid-muridku yang tercinta. Sekarang kali ini Pak Bakti akan sedikit berbagi tips atau cara bagaimana cara kita belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran agar tidak mudah lupa. Nah, tentunya anak-anak semuanya akan berpikir ya, suatu saat menghafal Al-Quran tapi tidak begitu lama sudah lupa lagi. Nah, berikut ini adalah tip-tip yang Pak Bakti akan bagi untuk kalian semuanya, mudah-mudahan semuanya bisa mempraktekkan. Langsung saja, jadi yang pertama yang harus kita lakukan sebelum menghafal Al-Quran adalah kita betul-betul membentuk niat di dalam hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas untuk menghafal Al-Quran, untuk mencapai ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus memilih Al-Quran yang terbaik menurut kita. Jadi tentunya banyak Al-Quran ya. Kita mungkin melihat-lihat Al-Quran dengan berbagai macam model, berbagai macam merek. Nah, kita pilihlah yang Al-Quran yang terbaik bagi kita, dan itu adalah Al-Quran terjemah. Ya. Lalu yang ketiga, ketika kita ingin menghafalkan Al-Quran, yang harus kita lakukan adalah menentukan surat apa yang ingin kita hafalkan. Ya, apabila kita sudah menentukan suratnya yang ingin kita hafalkan, lalu kita tentukan ayat. Ya, misalnya kita mau menghafal dalam sehari ini berapa ayat, atau dalam satu kali menghafal itu berapa ayat. Jadi harus kita tentukan, dan itu terus kita lakukan seperti itu, tidak boleh berubah-berubah. Ya. Yang kita lakukan memilih ayatnya misalnya 3 ayat atau 4 ayat dalam setiap menghafalkan. Maka itu harus kita lakukan secara konsisten. Tidak boleh diganti-ganti, misalnya sekarang kita hafal 3, lalu setelah itu 4, setelah itu 5, dan setelah itu 2. Maka yang terbaik adalah kita lakukan secara konsisten 3 atau 4 ayat misalnya. Nah, kebetulan pada kali ini dalam pembelajaran ini Pak Bakti akan berbagi tentang bagaimana cara menghafal Al-Quran. Yang kita pilih adalah surat Al-Insyiqaq. Nah, dalam surat Al-Insyiqaq ini terdiri dari 25 ayat. Nah, kita akan menghafalkan 3-3. Jadi kita membagi 3-3 ayat untuk menghafalnya. Nah, baik, langsung saja yang kita hafalkan adalah surat Al-Insyiqaq ayat 1 sampai ayat 3 terlebih dahulu. Labisal maula wa labisal ashiru. Oke, silahkan dibaca. Labisal maula wa labisal ashiru. Nah, bukan ma tapi a. Wa labisal ashiru. Jadi anak-anak, sekarang kita menghafalkan surat Al-Insyiqaq ayat 1 sampai dengan ayat 3. Perhatikan model-modelnya ya, atau teknik-tekniknya. Yang pertama, kita baca satu ayat pertama dibaca 20 kali. Kita baca 20 kali sambil melihat mushaf kita. Jadi kita baca 20 kali sambil melihat Al-Qurannya, ayatnya yang kita hafalkan, ya, seperti yang ada di sebelah sini. Nah, setelah 20 kali kita baca ayatnya, setelah itu kita baca ayat sambil melihat arti terjemah dari ayat tersebut. Kita mengucapkan ayat berbahasa Arabnya, tapi yang kita baca adalah terjemahnya. Ya. Pandangan kita ke terjemahan. Sementara lisan kita melafazkan bunyi ayat. Oke, contohnya ayat pertama.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita baca ayatnya sebanyak 20 kali. Idzas samaa'u insyaqqat. 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 Nah, kita baca seperti itu sebanyak 20 kali. Kemudian kita membaca, melafazkan ayatnya, tapi yang kita lihat adalah terjemahannya, artinya. Jadi kita sambil menghafalkan, sambil memahami arti ayat tersebut. Idzas samaa'u insyaqqat. Idzas samaa'u insyaqqat. Idzas samaa'u insyaqqat. Idzas samaa'u insyaqqat. Kita baca seperti itu sebanyak 20 kali juga. Setelah 20 kali, kita lanjut ke ayat yang kedua. Modelnya sama. Pertama kita baca ayat kedua 20 kali, kemudian kita membaca, melafazkan ayatnya sambil melihat terjemahnya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. 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 Ya, sampai 20 kali. 20 kali berikutnya kita lafazkan ayatnya, membaca, kita lafazkan ayatnya, tapi kita melihat terjemahannya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. 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 Sudah selesai. Sekarang lanjut ayat ketiga dengan model yang sama. Kita baca ayatnya sambil melihat huruf-huruf yang ada. Wa idzal ardu muddat. 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 Oke, sampai 20 kali. Sekarang kita lihat terjemahannya sambil melafazkan ayatnya. Wa idzal ardu muddat. Wa idzal ardu muddat. Wa idzal ardu muddat. Wa idzal ardu muddat. Oke, sampai 20 kali seperti itu. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita membaca, menghafalkan, menyambung ayat 1 sampai dengan ayat 3 tanpa melihat mushaf. Kita sambung membaca juga sama sebanyak 20 kali. 1 sampai 3 kita sambung. Idzas samaa'u insyaqqat.
وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت. Oke, seperti itu anak-anak. Ayat 1 sampai ayat 3 juga diulang sebanyak 20 kali. Insya Allah dengan demikian hafalan akan semakin kuat. Terus kita juga dapat memahami arti atau makna dari ayat yang kita hafalkan. Insya Allah demikian, mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi saya sendiri dan untuk anak-anakku sekalian. Mohon maaf apabila ada salah atau kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.